Adapun peta konsep yang akan kami bahas dalam materi memahami gaya dan strategi belajar anak SD, yaitu yang pertama pengertian belajar, yang kedua itu ada masalah belajar, yang ketiga itu adalah gaya belajar, dan keempat itu adalah strategi belajar. Untuk lebih jelasnya kami akan bahas pada slide berikutnya. Apa sih itu belajar? Nah, di layar sudah ada pengertian definisi belajar dari para ahli. Yang pertama itu ada menurut Daryanto 2009.22, mengemukakan bahwa belajar sebagai suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Dan yang kedua itu ada dari Suyono dan Haryanto 2014.9, yaitu belajar merujuk pada suatu proses perubahan perilaku atau pribadi atau perubahan struktur kognitif seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu, hasil interaksi aktifnya dengan lingkungan dan sumber-sumber pembelajaran yang ada di sekitarnya. Nah, berdasarkan tadi pengertian belajar berdasarkan para ahli, dapat kita simpulkan secara umum, belajar adalah aktivitas mental untuk memperoleh perubahan tingkah laku positif melalui latihan atau pengalaman dan menyangkut aspek kepribadian. Jadi, untuk lebih singkat dan lebih mudah dimengerti, pengertian belajar adalah sebuah usaha sadar yang dilakukan oleh individu melalui sebuah proses yang mana dari tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang mana proses ini didapat dari sebuah pengalaman. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan bagaimana seseorang dikatakan belajar apabila memenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama itu adalah perubahan itu relatif tetap dan bertahan lama, dan yang kedua itu adalah perubahan tersebut mempunyai tujuan, dan yang ketiga itu adalah perubahan terjadi karena pengalaman dan latihan, dan yang keempat itu terjadi perubahan dalam kondisi sadar, dan yang terakhir itu adalah yang kelima, itu adalah perubahan menjadi lebih baik atau positif. Kemudian kita akan membahas mengenai masalah belajar. Apa sih itu masalah belajar? Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang mana dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Nah, setelah tadi pengertian mengenai masalah belajar, adapun contoh masalah belajar yang dihadapi siswa. Nah, di layar sudah dijelaskan beberapa contoh dari masalah belajar yang dialami oleh siswa. Yang pertama yaitu siswa yang tidak mampu mencapai tujuan belajar atau hasil belajar sesuai dengan pencapaian teman-teman seusianya yang ada di dalam kelas yang sama. Dan yang kedua yaitu siswa yang mengalami keterlambatan akademik, yakni siswa yang diperkirakan memiliki intelijensi yang cukup tinggi tetapi tidak menggunakan kemampuannya secara optimal. Dan yang ketiga yaitu siswa yang secara nyata tidak dapat mencapai kemampuannya, yakni itu tingkat EQ-nya itu di atas rata-rata. Dan yang keempat yaitu siswa yang sangat lambat dalam belajar, yakni keadaan siswa yang memiliki bakat akademik yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran khusus. Nah, selanjutnya ini masih membahas mengenai contoh masalah belajar. Nah, contoh masalah belajar yang kelima yaitu siswa yang kekurangan motivasi dalam belajar, yakni keadaan atau kondisi siswa yang kurang bersemangat dalam belajar, seperti bermalas-malasan dan jera. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu adalah siswa yang bersikap
dan memiliki kebiasaan buruk dalam belajar, yakni kondisi siswa yang kegiatannya atau perbuatannya belajar sehari-hari antagonistik dengan seharusnya seperti suka menunda-nunda tugas dan mengulur-ngulur waktu. Nah, selanjutnya, salah satu faktor yang mempengaruhi munculnya masalah-masalah belajar tersebut adalah kurang sesuainya strategi belajar yang diterapkan dengan gaya belajar yang dimiliki. Nah, strategi belajar ini adalah sebuah metode yang dilakukan oleh peserta didik untuk belajar. Jadi, oleh karena itu, mengetahui gaya belajar itu sangat penting dalam proses pembelajaran, sehingga strategi belajar yang digunakan sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa. Jadi, hal ini akan meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi atau informasi yang dipilih serta dapat menciptakan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan bagi guru maupun bagi siswanya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai gaya belajar. Nah, menurut Flemings and Mills, gaya belajar adalah kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk mendapatkan satu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar di kelas ataupun sekolah maupun tuntutan dari mata pelajarannya. Jadi secara umum gaya belajar adalah kombinasi dari bagaimana seseorang menyerap pengetahuan dan bagaimana informasi atau pengetahuan yang diperoleh diatur dan diproses. Jadi kemudian menurut Bobby de Potters dan Mix Hernaki, secara umum gaya belajar itu dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu gaya belajar visual, dan yang kedua itu adalah gaya belajar auditorial, dan yang keempat itu adalah gaya belajar kinestetik. Nah, jadi secara umum macam-macam gaya belajar itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah gaya belajar visual, yang kedua itu adalah gaya belajar auditorial, dan yang ketiga yaitu adalah gaya belajar kinestetik. Nah, untuk lebih jelasnya akan dibahas pada slide berikutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Nah, gaya belajar yang pertama yaitu gaya belajar visual. Gaya belajar visual merupakan gaya belajar yang menitik beratkan pada ketajaman penglihatan. Artinya, bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka bisa paham. Nah, gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian bisa mempercayainya. Nah, siswa dengan gaya belajar tipe visual ini harus melihat terlebih dahulu objek yang akan mereka pelajari atau melihat dulu gambarnya maupun informasi berupa teks, sehingga dengan bantuan objek-objek visual seperti itu, mereka akan merasa lebih mudah untuk menangkap serta mengolah informasinya. Nah, adapun beberapa ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh siswa dengan tipe gaya belajar visual. Yang pertama, kebutuhan akan melihat sesuatu, baik itu berupa informasi atau pelajaran secara visual untuk mengetahui atau memahaminya. Yang kedua, memiliki kepekaan yang kuat terhadap warna. Yang ketiga, memiliki pemahaman yang cukup terhadap masalah artistik. Selanjutnya, memiliki kesulitan dalam berdialog secara langsung. Selanjutnya, terlalu reaktif terhadap suara, sulit mengikuti anjuran secara lisan, dan seringkali salah menginterpretasikan kata atau ucapan. Gaya belajar yang selanjutnya yaitu gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditorial ini merupakan gaya belajar yang menempatkan pendengaran sebagai alat utama dalam memahami suatu informasi. Jadi, karakteristik dari gaya belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran
dalam memahami informasi. Artinya, siswa atau seseorang dengan gaya belajar auditorial ini harus mendengar terlebih dahulu informasi atau pengetahuan yang akan mereka pelajari, baru dengan demikian mereka akan lebih mudah untuk memahami informasi tersebut. Baik, adapun beberapa karakteristik yang khas dari siswa dengan tipe gaya belajar auditorial. Yang pertama, siswa yang memiliki gaya belajar ini adalah semua informasi hanya bisa diserap melalui pendengaran. Kemudian, memiliki kesulitan untuk menyerap informasi dalam bentuk tulisan secara langsung. Selanjutnya, memiliki kesulitan menulis ataupun membaca. Kemudian, kata-kata khas yang digunakan oleh orang dengan tipe auditorial ini adalah apa yang kau katakan. Nah, dan kecepatan bicaranya itu sedang. Kemudian, pembicaraan tidak jauh dari ungkapan aku mendengar. Nah, gaya belajar selanjutnya yaitu gaya belajar kinestetik. Menurut Gunawan, gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar peserta didik yang melalui gerakan. Nah, jadi peserta didik bergerak untuk bisa memasukkan informasi ke dalam otak pada dirinya. Jadi, peserta didik yang belajar dengan gaya belajar kinestetik sangat suka belajar dengan menyentuh atau memanipulasi objek atau peralatan, serta mengharuskan individu yang bersangkutan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar ia bisa mengingatnya. Nah, adapun ciri-ciri atau karakteristik dari siswa dengan gaya belajar kinestetik. Yang pertama, berbicara dengan perlahan. Kemudian yang kedua, mudah terganggu oleh keributan. Yang ketiga, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka. Selanjutnya, selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. Kemudian, mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar. Belajar melalui memanipulasi dan praktik, menghafal dengan cara berjalan dan melihat, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca, banyak menggunakan isyarat tubuh, serta tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama. Selanjutnya, kita akan membahas tentang strategi belajar. Jadi, strategi belajar adalah metode yang digunakan oleh peserta didik untuk belajar. Secara individual, strategi belajar berarti suatu metode untuk mencapai meaningful learning. Untuk dapat mencapai meaningful learning, maka peserta didik harus mempunyai suatu alat yang disebut dengan konsep mapping. Nah, yang pertama, strategi belajar untuk gaya belajar visual. Strategi belajar yang bisa diterapkan sesuai dengan gaya belajar visual, yang pertama, memberikan bahan bacaan yang memiliki ilustrasi seperti gambar, diagram, peta, dan lain-lain. Kemudian, sumber belajar melalui video, membuat tampilan PowerPoint yang menarik, dan meminta siswa memberi tanda warna-warni pada kata kunci materi. Kemudian, strategi belajar untuk gaya belajar auditorial. Yang pertama, belajar dengan sistem diskusi. Yang kedua, mengulang-ulang kata yang ingin dipahami. Kemudian, meminta siswa untuk merekam informasi-informasi yang penting, setelah itu didengarkan kembali saat di rumah, serta dapat juga dengan mendorong siswa untuk membaca materi pelajaran dengan keras. Berikutnya yaitu strategi belajar untuk gaya belajar kinestetik. Strategi belajar yang bisa diterapkan adalah yang pertama, melakukan eksperimen atau praktik sesuai dengan materi pembelajaran. Yang kedua, belajar sambil melibatkan aktivitas yang melibatkan gerakan atau aktivitas fisik. Kemudian, menggunakan model seperti Lego, alat praktik, kerajinan tangan, dan puzzle. Selanjutnya, bisa juga dengan menggunakan gerak dalam belajar. Mengetahui gaya belajar siswa merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh seorang guru. Mengapa demikian? Karena
Dengan mengetahui gaya belajar siswa, maka guru dapat memfasilitasi proses pembelajaran agar sesuai dengan minat dari peserta didiknya. Nah, kemudian dapat memudahkan pula bagi guru untuk memberikan bimbingan belajar kepada siswa apabila siswa yang bersangkutan mengalami kesulitan selama proses pembelajaran. Lalu, bagaimana cara guru untuk mengetahui gaya belajar siswanya? Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan oleh seorang guru untuk mengetahui gaya belajar siswanya adalah dengan memanfaatkan media kuesioner. Jadi, di sini kami sudah memberikan salah satu contoh kuesioner yang kami dapatkan dari sumber internet. Nah, dari kuesioner ini akan ditampilkan beberapa pertanyaan yang akan mengarah untuk mengidentifikasi gaya belajar yang dimiliki oleh siswa tersebut. Nah, melalui jawaban-jawaban yang diberikan oleh siswa di kuesioner ini, maka guru dapat menarik kesimpulan terhadap gaya belajar apa yang cenderung dimiliki oleh siswa tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 6 dengan materi yang tadi kami bawakan, yaitu memahami gaya dan strategi belajar anak SD. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan.